Pemirsa Ngopot, kali ini kita akan bicara tentang syariat dan hakikat. Ingin tahu kelanjutannya? Simak. Dulu saya pernah ngobrol sama seorang guru, bukan seorang guru tapi beberapa guru. Saat itu saya mengusulkan untuk merevisi dan merubah kurikulum di sebuah lembaga pendidikan yang non formal. Jadi di kampung tetangga itu ada madrasah sekolah sore, ya, sebutannya sekolah sore. Itu kurikulumnya kalau menurut saya, menurut pengamatan saya itu kurang mudah untuk diikuti oleh santri-santrinya. Nah, kemudian saya mengusulkan kepada guru-gurunya untuk merubah beberapa poin, ya, kurikulum madrasah itu supaya lebih mudah untuk diikuti oleh murid-muridnya. Tetapi kemudian jawaban salah satu guru itu adalah urusan pandai itu urusan Allah. Urusan pandai, anak itu akan menjadi pandai atau bodoh itu urusan Tuhan. Tugas kita adalah mengajar, titik. Urusan anak itu mau jadi pandai atau tidak itu urusan Tuhan. Jawabannya seperti itu. Kemudian kasus lain ini ya, saya juga pernah ngobrol sama teman, ngobrol tentang kerjaan. Jadi saya sebenarnya niatnya itu untuk memberikan motivasi, memberikan pandangan tentang pekerjaan kepada teman saya tadi. Saya cerita begini, ini misal aja ya, misalkan ini ya. Itu ada tukang bakso begini, omsetnya begini, untungnya segini, saya ceritakan. Ada tukang misalkan tukang sate, omsetnya begini, lakunya segini gitu. Ini saya cuma ngobrol untuk memberikan pandangan kerja, tetapi ternyata tanggapan teman saya itu adalah begini. Kerja bisa ditiru, rezeki tidak bisa ditiru. Nah, itu. Jadi dari dua kasus obrolan saya dengan guru tadi, dengan saya dengan teman saya, itu saya kemudian berpikir bahwa obrolan kami itu salah. Kenapa salah? Karena begini, karena yang saya bahas ya tentang merubah kurikulum, tentang trik-trik bekerja itu adalah tentang syariat. Dan jawaban mereka adalah bahwa pandai itu urusan Allah, rezeki tidak bisa ditiru, itu urusan hakikat. Nah, ketika kita ngobrol tentang syariat, kemudian dijawab dengan hakikat, maka tidak akan ketemu. Itu salah. Jadi ketika ada seseorang ngobrol jalurnya syariat, maka harus dijawab dengan syariat juga. Kalau dijawab dengan hakikat, ya nggak ketemu, selesai sudah. Misal ada orang sakit, sesak nafas lah ya, syariatnya gimana? Syariatnya ya ke dokter, dicari tahu penyakitnya apa, obatnya apa, kan begitu. Itu syariat. Tetapi ketika kita ditabrak dengan bahasa hakikat bahwa hidup dan mati, sehat atau sakit itu takdir dari Allah, ya selesai. Jadi intinya ketika ada obrolan syariat, maka jangan ditabrak dengan hakikat. Karena ini sesuatu yang bukan bertentangan, tetapi sesuatu yang bukan untuk ditabrakkan. Jadi begini, makanya saya ingin bicara tentang apa itu syariat dan apa itu hakikat. Syariat itu bahasa Arab yang artinya adalah jalan, ya.
Syariat, torekot itu jalan. Artinya apa? Artinya secara umum ini ya, syariat secara umum, sesuatu yang harus dijalani manusia di dunia, sesuatu yang harus dijalani manusia hidup di dunia, itu adalah syariat. Dari mulai tidur, bangun tidur, mandi, ya, supaya enggak kotor baunya, tidak bau dalam bersosialisasi, maka mandi itu syariat. Buang air, sarapan, minum, semua yang kita lakukan di dunia ini, itu namanya syariat. Sesuatu yang harus dijalani di dunia, itu dijalani di dunia, itu namanya syariat. Itu secara umum. Kemudian lebih khusus lagi syariat agama Islam misalkan ya, sesuatu yang harus dijalani oleh orang Islam ketika hidup, ya zakat, puasa, sholat, kan gitu ya, itu namanya syariat. Dagangnya jujur, ketika ngomong bener itu, enggak hoax gitu ya, itu namanya syariat. Sedangkan hakikat itu secara bahasa artinya kebenaran. Kalau mungkin bahasa ilmiahnya apa, esensi mungkin ya, esensi. Jadi misalnya begini, saya ada di Jawa Tengah sekarang ini ya. Saya mau ke Australia misal. Australia itu secara hakikat, secara kebenaran yang hakikat, yang sejati, yang sesungguhnya, kebenaran yang sesungguhnya, Australia itu ada di sebelah selatan sana, sebelah selatan timur ya, berarti Tenggara, sebelah Tenggara ya, dari Jawa Tengah secara hakikat. Tetapi syariatnya saya untuk ke Australia harus ke barat dulu. Karena apa? Untuk menuju ke Jakarta naik pesawat, baru terbang, mungkin terbangnya pun nggak langsung ke Tenggara, tapi mungkin mampir kemana dulu kan, seperti itu, mengikuti rutenya pesawat begitu. Artinya apa? Ketika kita ngomong syariat, kita mau ke Australia nih, ya kita ke barat dulu. Jangan ditabrak dengan Australia itu ada di Tenggara. Jangan ditabrak seperti itu. Kalau ditabrak seperti itu ya nggak jadi, begitu loh. Jadi ketika kita mau ngomong, kita membahas tentang syariat, ya bahaslah syariat. Jangan ditabrak dengan hakikat. Hakikat penting untuk wawasan saja, begitu loh. Jadi kita butuh wawasan tentang hakikat. Bukan hanya penting, hakikat pun bagi saya harus diketahui ya. Hakikat itu bagi saya harus diketahui, tetapi itu untuk pengetahuan, untuk wawasan. Jadi intinya syariat itu adalah apa yang harus dijalani, dan hakikat adalah esensi dari sesuatu. Seperti kasus tadi ya, ketika saya ngomong, saya menyampaikan ini kurikulum ini harus dirubah supaya anak lebih mudah menerima pelajaran, itu saya sedang berbicara dalam tatanan syariat, begitu loh. Jadi syariat dan hakikat itu sebenarnya bukan tingkat-tingkatan kalau menurut saya. Syariat dan hakikat itu semuanya harus diketahui, syariatnya dijalani, hakikatnya diketahui gitu loh. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, kita tahu ini esensinya itu apa sih, gitu loh. Ini sebenarnya kita itu mau apa sih, gitu. Itu namanya hakikat, gitu loh. Misal kita sholat, syariatnya sholat, hakikatnya sholat itu apa sih, gitu loh. Kita cari tahu, gitu loh. Sholat itu hakikatnya kan sudah dikasih tahu sama dalam Al-Quran itu kan, wa aqimis sholata li dzikri, sholatlah untuk berzikir. Zikir itu maknanya juga luas juga kan, untuk supaya kita itu tidak lupa, tidak selalu sadar tentang kehidupan, tentang kita ini makhluk, bahwa Allah adalah Tuhan. Itu kan zikir, itu kan seperti itulah. Kita sholat supaya kita selalu zikir, selalu sadar dalam kehidupan ini. Itu esensi sholat.
Tapi sholatnya ya syariatnya ya seperti itu, berdiri, rukuk, sujud kan seperti itu syariatnya sholat ya. Kita juga perlu tahu hakikatnya sholat itu apa, lidzikri, salah satunya itu lidzikri. Terus kata baginda Nabi Muhammad juga memberikan pengetahuan bahwa as-sholatu imaduddin, sholat itu juga sebagai tiang agama. Kalau saya mencoba untuk memahami bahasa imaduddin, tiang agama, sholat adalah tiang agama, bahasa tiang agama ini maksudnya sholat ini termasuk yang ikut andil melestarikan agama. Kita coba bayangkan, seandainya tidak ada sholat ya, mungkin agama Islam ini tidak bertahan sampai 1400 tahun seperti sekarang ini. Seandainya tidak ada sholat, mungkin ya, itu mungkin salah satu pemahaman saya tentang apa itu imaduddin. Jadi sholat ini penting untuk menjaga agama, supaya agama itu tetap berlangsung terus sampai akhir kiamat. Begitu maksudnya, begitu. Nah, ini kita perlu mengetahui hakikat-hakikat seperti itu, dan syariatnya tetap dijalani. Jadi kalau banyak orang yang menjelaskan tentang makna syariat dan hakikat ini sebagai tingkatan ya. Nah, ini yang saya agak bingung ini, karena banyak teman-teman saya yang menganggap bahwa syariat, torekot, makrifat, hakikat ini sebagai tingkatan. Nah, ketika ini sebagai tingkatan, maka ketika seorang itu merasa dirinya ini sedang makamnya syariat, dia cenderung takut untuk membahas hal-hal yang hakikat dan makrifat. Nah, jadi kita itu punya kecenderungan seperti itu. Kita itu sering takut dengan istilah-istilah. Misalkan lah itu ada istilah hakikat, wah takut saya belum saatnya, saya masih awam, saya nggak mau ikut-ikut masalah hakikat, saya nggak mau ikut-ikut masalah marifat, saya takut, saya belum kelasnya, seperti itu. Biasanya kita itu seperti itu. Juga istilah-istilah yang lain ya, ini agak melebar ini pembicaraannya ya. Istilah-istilah yang lain juga seperti itu. Wah, kapitalis takut, menakutkan. Nah, itu. Tapi kita nggak pernah ingin tahu apa itu kapitalis itu apa sih, itu liberalis itu apa sih, komunis itu apa sih. Kita nggak pernah mencoba mencari tahu sebenarnya itu definisinya itu apa, maksudnya apa, itu kita nggak pernah tahu. Kita cuma ikut-ikutan saja. Komunis, wah menakutkan, liberal menakutkan, kapitalis menakutkan, seperti itu. Tapi kemudian akhirnya karena kita nggak tahu, akhirnya kita salah melabeli orang-orang. Misal ada tokoh Sikawa itu liberal itu, dan salah kan itu kan lucu akhirnya ya. Jadi karena kita nggak tahu, karena kita nggak mau mencari tahu, karena kita sudah ketakutan dulu dengan istilah-istilah itu. Ngapain istilah kok ditakuti, cuma istilah gitu loh. Ya cari tahu aja dulu gitu. Tapi begitu, beberapa teman saya seperti itu, jadi merasa wah saya ini masih syariat, saya itu sudah kelasnya itu sudah hakikat, itu saya nggak berani gitu. Nah, ini akhirnya apa yang terjadi, mereka nggak mau belajar memahami makna dari istilah-istilah itu, dan akhirnya apa, akhirnya mereka nggak pernah meningkat. Mereka tahu istilah itu maknanya apa saja nggak tahu, nggak mau mempelajari bagaimana mereka bisa menjadi tahu tentang hal itu kan, seperti itu. Akhirnya mereka nggak paham hakikat, nggak paham makrifat kan, seperti itu. Jadi kalau menurut saya, kembali lagi ke awal ya, bahwa syariat, thariqat, hakikat dan makrifat ini bukan, kalau bagi saya bukan tingkatan, tetapi sesuatu yang harusnya berjalan beriringan. Syariat itu harus sesuatu yang harus dijalani, makrifat itu mengetahui ya, hakikat itu kebenaran. Jadi
menjalankan sesuatu sambil mengetahui kebenaran dari sesuatu itu gitu. Ini semuanya harus berjalan bareng gitu. Dan orang yang mengetahui itu namanya orang yang sudah ma'rifat. Ma'rifat apa? Ma'rifat hakikat, ma'rifat kebenaran, atau ma'rifat ya sebenarnya ma'rifatullah, mengetahui. Ma'rifat itu mengetahui, bisa mengenal juga bisa. Kalau ma'rifatullah itu artinya berarti dia sudah kenal dengan Allah. Nah, istilah kenal ini juga kan bisa bermacam-macam. Gini loh, satu contoh ada si A, misal si A, saya kenal nggak dengan si A? Oh, nggak kenal gitu. Ketika dikasih foto, oh saya tahu ini orang ini, tapi saya nggak tahu namanya. Itu kan tahu nama, kenal wajah lah gitu loh. Kenal wajah, nggak tahu nama. Tapi kemudian si B, oh saya tahu ini orang ini namanya si B gitu. Kamu kenal dekat nggak? Enggak, saya cuma sering lihat doang gitu. Dia sering lewat depan rumah saya gitu. Itu kenal lebih dekat. Terus si C, oh ini kenal baik, ini teman saya satu kampung gitu, waktu kecil gitu. Si D, oh si D kenal banget, ini dari SD sampai kuliah ini ngekosnya bareng saya, ini satu kelas, kenal banget kan begitu. Artinya kan yang namanya kenal dengan sesuatu itu juga bertingkat-tingkat. Kalau kita ditanya, kamu ma'rifatullah enggak? Ya semuanya ma'rifat. Orang Islam ya ma'rifat semua. Entah itu ma'rifat hanya sebatas nama Allah, atau ma'rifat lebih dalam lagi, tahu sifat-sifatnya. Salah satu misal tahu sifat Allah yang maha melihat gitu, meyakini betul. Terus ada yang maha melihat dan maha mendengar, terus maha berkuasa dan mengenal dengan lebih dalam lagi sifat wajib 20 itu kan bisa saja seperti itu. Dan itu semuanya ya ma'rifatullah gitu loh, karena ma'rifat juga bertingkat-tingkat gitu loh. Nah, kata guru saya, kalau orang semakin ma'rifatullah, semakin mengenal kepada Allah, maka dia akan semakin mengetahui tentang hakikat itu. Dia akan semakin terbuka dengan hakikat. Ketika orang semakin mengenal kepada Allah, maka dia akan semakin paham tentang hakikat kehidupan dunia gitu loh maksudnya. Nah, untuk ma'rifat kepada Allah sebenarnya kita punya akses untuk itu. Bukan hal yang, kalau buat saya ya bukan berarti gimana. Di madrasah diniyah awaliyah itu kan sudah diajarkan sifat wajib Allah, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadithi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmun, hayat, dan seterusnya. Itu kan sudah ada, tinggal kita pahami, kita resapi, kita hayati bahwa oh ternyata Allah itu maha tahu, semuanya tahu. Yang akan terjadi ya sudah tahu, yang belum terjadi ya sudah tahu. Allah itu mukhalafatul hawadith, tidak berbeda dengan semua makhluk. Artinya berarti beliau itu tidak terikat ruang dan waktu, dan segala macam kan bisa kita hayati, kita pahami lah. Kita sudah dari, artinya di madrasah diniyah itu kan awaliyah, itu bukan yang wusta atau ulia, itu kan sudah ada itu sifat wajib Allah. Tinggal kita mau menghayati atau tidak. Ketika kita sudah menghayati, insya Allah kita akan lebih mengenal Allah gitu loh. Nah, jadi intinya itu ya, syariat adalah apa yang kita lakukan di dunia. Jadi kalau buat saya, semua orang itu syariat. Misal begini, ada seorang yang misal nggak sholat misalnya. Ini orang Islam tapi dia nggak sholat, dia bertapa misal gitu. Terus orang-orang itu menyebutnya, wah itu sudah kelasnya hakikat, itu sudah kelasnya bukan syariat. Nggak ada orang seperti itu. Semua orang itu ya syariat. Tinggal syariatnya yang mau dilakukan itu apa gitu loh.
apakah dia mau melakukan syariat sholat atau mau melakukan syariat bertapa gitu. Kalau syariat bertapa itu berarti syariatnya apa, kan seperti itu. Kalau dia itu bertapa, maka berarti dia melakukan syariat ajarannya siapa, kan gitu. Kalau dia sholat, kan dia melakukan syariat ajaran dari ulama, kan gitu, ulama dari Rasul, kan seperti itu. Nah, ketika kok dia nggak sholat terus dia bertapa misalkan ya, dia muslim, dia nggak sholat tapi dia bertapa, itu berarti dia melakukan syariat, tetapi syariatnya itu ajarannya siapa kita nggak tahu gitu. Bukan kita mau bagaimana tidak, saya ambil kesimpulan sedikit, saya nggak tahu gitu aja lah. Syariatnya dia itu syariat ajarannya siapa saya nggak tahu gitu aja, titik, sudah. Nggak perlu kita mengklaim menyalah-nyalahkan, itu nggak perlu. Yang penting yang saya tahu syariatnya agama Islam menurut para ulama ya, ajaran para ulama, ajaran dari Nabi Muhammad ya, sholat, zakat, kan seperti itu ya, puasa, kan seperti itu kan ada hadisnya gitu. Paham ya, ini yang saya omongkan itu paham? Saya sebenarnya nggak begitu paham sih.